Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas mengenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, seringkali kita menemui PPN tuh karena kita sebagai konsumen akhir gitu ya, membeli barang atau membeli jasa, menikmati jasa yang harga yang kita bayarkan itu adalah termasuk pada PPN. Misalkan Anda ke Alfamart, Indomart itu juga ada PPN-nya. Nah, ini bukan pajak yang asing lagi bagi kita, tapi sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada dasarnya PPN ini adalah value added tax gitu ya, atau pajak pertambahan nilai. Jadi bukan pajak penjualan ya, tapi adalah pajak pertambahan nilai gitu ya, atau value added tax atau VAT kalau itu dalam bahasa Inggrisnya itu VAT. Nah, dia merupakan pajak bagian dari pajak atas konsumsi gitu ya. Jadi PPN ini pajak atas konsumsi. Nah, pajak atas konsumsi ini sebenarnya beragam ya. Ada yang bersifat umum dan ada bersifat khusus. Nah, PPN ini adalah salah satu pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Oke, karena yang khusus itu misalnya kayak pajak cukai, bea masuk gitu ya. Tapi kalau yang pajak umum, PPN yang pajak konsumsi yang bersifat umum itu PPN, pajak penjualan atau sales tax, dan pajak atas barang dan jasa yang bersifat umum lainnya. Oke, jadi artinya apa? Bahwa PPN ini pajak yang dikenakan atas seluruh konsumsi barang atau jasa kena pajak yang bersifat umum. Gitu ya. Jadi seluruh konsumsi BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak yang bersifat umum. Nah, di sini ada beberapa materi mengenai PPN. Nah, dasar hukumnya dari mulai 83 sampai yang kita gunakan UU nomor 42 tahun 2009 dan disempurnakan pada UU nomor 11 tahun 2020. Nah, UU nomor 11 tahun 2020 ini terakhir diubah tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang membahas mengenai PPN. Nah, tapi kita bahasnya mungkin ada beberapa pembaharuan yang ada di UU nomor 11 tahun 2020, tapi yang lainnya masih kita gunakan UU nomor 42 tahun 2009. Jadi kalau UU nomor 11 tahun 2020 ada beberapa perubahan, misalkan pengenaan pajak atas PPN atas kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Nanti saya skip dulu karena kita harus lihat dasarnya dulu mengenai PPN. Ini ada beberapa definisi di Undang-Undang PPN. Jadi yang perlu diperhatikan adalah apa itu barang kena pajak gitu ya, dan kemudian jasa kena pajak. Jadi intinya adalah barang atau jasa yang dikenai PPN, dikenai pajak ya pada saat penyerahan barangnya. Oke. Nah, jadi PPN ini tadi kan saya jelaskan bahwa ini sifatnya pajak konsumsi untuk konsumen akhir gitu ya. Jadi yang menanggung pajaknya itu adalah konsumen akhir. Ya, jadi konsumen. Tapi yang memungut adalah penjualnya atau produsennya. Nah, paham ya? Jadi kita dipungut PPN gitu ya, tapi pengenaan ini dibebankan ke pembeli akhir, konsumen akhir. Misalkan ini ada penjual, oke, ini ada pengusaha kena pajak, ya nanti kita bahas. Jadi yang bisa memungut PPN adalah pengusaha kena pajak. Jadi nggak semua penjual atau semua pengusaha itu bisa memungut PPN, nggak boleh memungut PPN, karena dia harus dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak. Gitu ya, artinya kalau kita pergi ke warung biasa gitu ya, kok nggak ada PPN-nya ya Bu? Iya, karena dia bukan PKP. Nanti kita lihat apa kriterianya dia dikukuhkan sebagai PKP. Nah, PKP ini melakukan penyerahan atas BKP dan JKP dengan cara memberikan faktur pajak gitu ya. Itu namanya pajak keluaran. Kenapa? Karena yang namanya PPN itu kan pajak pertambahan nilai
gitu ya. Maka pajak terutang yang disetorkan terhadap negara itu ya hanya pertambahan nilainya saja. Artinya apa? Misalkan dia jual barang senilai 100 gitu ya. Dia beli senilai 70 gitu ya. Pajaknya yang terakhir 10 karena 10% ya, tarifnya 10% kali 100, 10, belinya 70 kali 7, kali 10%, 7, maka dari itu PPN yang dia setorkan ya, tadi kalau dia jual pajak keluaran 10, tapi kalau dia beli, pas pada saat dia beli BKP atau JKP itu namanya pajak masukan. Nah, maka dari itu sebagai PKP dia membuat selisihnya out, main, in gitu ya, karena itu pertambahan nilainya. Pertambahan nilai itu artinya beli barang dijual pertambahan nilainya, entah itu di packaging lagi atau cuma memang dijual kembali. Nah, maka dari itu yang disetorkan oleh si penjual gitu ya adalah hanya 3, 10 dikurangi 7. Kenapa? Dulu pada saat dia beli ke PKP juga. Nah, kalau beli dia dikenain pajak 7, dia bayar 7 ke penjualnya. Pas dia jual, dia terima 10 dari pembeli akhir. Maka yang disetorkan itu adalah hanya selisihnya 3. Artinya, PPN yang dia bayarkan kepada kepada penjual sebelumnya pada saat dia kulaan itu dapat dikreditkan, dapat dikurangkan. Begitu ya, itu maksudnya adalah konsep dasar mengenai value added tax ya, atau pajak pertambahan nilai. Nah, artinya yang disetorkan ke negara adalah pertambahan nilainya, out, main, in. Nah, berikut adalah beberapa karakteristik PPN. Yang pertama, pajak objektif, pajak tidak langsung, multi-stage tax, pemungutan dengan faktur pajak, dan pajak atas konsumsi dalam negeri. Jadi karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, karakteristiknya dia bukan pajak subjektif, jadi bukan atas subjek pajak tertentu, tapi dia timbul kewajiban pajak pada keadaan, peristiwa, dan perbuatan hukum, yaitu tadi atas penyerahan barang dan jasa kena pajak. Nah, maka dari itu pajak ini disebut pajak subjektif gitu ya. Objeknya yang disoroti adalah objeknya gitu ya. Kalau PPh 21 dari sisi subjek pajaknya gitu ya. Kondisi subjek pajak tidak ikut menentukan dikenai atau tidaknya pajak pertambahan nilai. Maksudnya adalah kalau kemarin pajak PPh 21 kondisi subjek ya, dia statusnya bagaimana, menikah, tanggungannya berapa, kemudian dia membayarkan apa, mendapat tunjangan apa, itu dari sisi subjek pajaknya. Jadi kondisi subjek pajak nggak mempengaruhi dikenainya pajak pertambahan nilai. Misalkan kamu beli barang ke Alfamart, kamu menikah, punya anak, itu nggak mempengaruhi dari pajak yang kamu bayarkan, gitu. Yang mempengaruhi adalah masalah objek pajaknya, ya, berapa jumlah harga jualnya dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, yang kedua pajak tidak langsung. Pajak nggak langsung tuh maksudnya gimana? Artinya yang memungut tuh penjual, iya kan? Nah, yang membayar ini adalah pembeli. Ya, jadi tanggung jawab pembayaran kepada kas negara berada di, jadi yang bayar, yang melaporkan, yang menyetorkan nanti adalah penjual, tapi yang memikul beban pajak adalah pembeli. Itu maksudnya pajak nggak langsung. Ya, kalau pajak langsung gimana ya, kamu sebagai pemikul beban kamu yang membayarkan. Kalau di sini yang memungut dia yang membayarkan, tapi beban pajaknya ada di pembelinya. Nah, di sini ada multi-stage tax gitu ya. Artinya adalah PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi. Maksudnya bagaimana multi-stage gitu ya, karena ini pajak pertambahan nilai. Kalau kita tadi melihat bahwa barang ini dari mulai beli ke jual itu kan ketika kita ngomongin perusahaan dagang, padahal barang itu bisa sampai ke konsumen akhir kan stage-nya beragam gitu ya. Artinya apa?
artinya dari mulai manufacturing, produksi sampai ke konsumen akhir itu ada multi stage tax gitu ya. Penyerahannya kena PPN gitu ya, karena konsumennya beda-beda gitu ya. Misalnya ini dari kapas sampai ke pakaian jadi. Oke, kapas 1000 gitu ya, dia nggak kena PPN. Petani nggak kena PPN kan. Nah, ini pabrik benang. Pabrik benang ketika menjual dia membebani pajak 120, maka PPN keluaran kurangi masukan ya yang disetorkan, yang terutang adalah 120, karena pas dia beli kapas dia nggak kena pajak PPN gitu ya, karena dari petani. Nah, pas dia di tekstil sekarang, misalkan tekstil ini jual, tadi kan dari benang itu dijual produknya kan, karena udah berubah ya, harga jualnya 140, dia memungut PPN ke pembelinya 140, dia dulu 120 kan pajak masukannya. Nah, ini selisihnya adalah 20. Ini adalah pajak terutang oleh pabrik tekstil. Nah, kemudian pabrik garment, dia jual dari tekstil ini, dia olah menjadi pakaian jadi, maka PK-nya keluarannya 170. Pajak masukannya 140, maka PK kurangi PM 30 dan seterusnya. Artinya itu multi stage. Ya, bayang. Ini tidak double tax ya, tapi multi stage karena antara penjual dan pembeli ketika dia PKP dilakukan merupakan objek PPN dan dia bisa memungut PPN. Gitu ya. Nah, pemungutan dengan faktur pajak. Jadi ketika memungut PPN buktinya adalah dengan menggunakan faktur pajak. Ya, sebagai bukti pungut. Yang nanti kalau dia nggak punya faktur pajak ya nggak bisa mengkreditkan. Ya, faktur pajak dibuat pada saat penyerahan, bisa pada saat pembayaran dan saat lain sesuai ketentuan. Nah, kemudian pajak atas konsumsi dalam negeri. Oke, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oke, jadi konsumsi yang digunakan di dalam negeri. Dalam hal arus barang atau jasa melintasi batas wilayah negara, jadi kalau masuk gitu ya, impor, maka pengenaannya berdasarkan tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Jadi kalau impor dia dikenakan. Sebaliknya, jadi masuk ya, karena konsumsinya di dalam negeri kalau impor. Kalau ekspor konsumsinya kan pasti di luar, maka tarifnya 0%. Jadi pajak yang dikonsumsi atas dalam negeri. Penjual ke faktur pajak. Ya, jadi ini tadi yang saya bilang bahwa mekanisme pemungutan PPN penjual, jadi dari ada supplier, ya, maka berantai tadi loh, multi stage, penjual dan pembeli. Jadi yang pertama supplier ke penjual. Pada saat penjual membeli BKP dari supplier, maka dia menerima PPN atas pembelian tersebut. Oke. Nah, di sini dia membeli barang tersebut dan menerima faktur pajak dilaporkan sebagai pajak masukan. Jadi bagi penjual dia beli ke supplier, bagi supplier pajak keluaran, bagi penjual dia pajak masukan. Nah, pada saat penjual melakukan penjualan BKP atau JKP ke pembeli, maka dilakukan pemungutan PPN. Jadi dia ke sini memungut PPN ya, memungut PPN dianggap sebagai pajak keluaran. Nah, pada akhir bulan untuk menghitung pajak yang kurang atau lebih bayar, maka si penjual menghitungnya dengan pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi bisa jadi lebih bayar ya, karena apa? Karena misalkan dia lebih banyak membeli daripada menjualnya. Itu juga bisa jadi misalkan. Atau bisa jadi kurang bayar, itu berarti dia harus menyetorkan pajak terutangnya. Oke. Kalau masalah perhitungan tuh memang lebih simpel karena cuma 10% kali DPP gitu loh. Ya kan, PPN, cuman masalahnya adalah barang apa aja yang kena pajak dan sebagainya. Jadi kalau lebih bayar itu tadi pajak masukannya lebih besar daripada pajak keluarannya.
Kalau lebih bayar bagaimana? Bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau direstitusi. Nah, kurang bayar ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan. Jadi dia pajaknya pas penjualan lebih besar daripada pajak masukan, disetorkan di akhir bulan berikutnya. Masa ya, SPT masa. Nihil kalau sama, tidak ada setoran atau restitusi. Jadi sama. Logis, mungkin seringnya kurang bayar ya kalau kondisi normal. Mekanisme khusus pemungut PPN oleh pemungut, gitu ya. Maksudnya gimana? Ini kan supplier, ini penjual, ini pemungut, gitu loh. Loh, bedanya apa? Ini pembeli. Kalau tadi kan di sini pembeli. Nah, ini ada case yang berbeda ketika yang beli barang dari penjual ini adalah si pemungut. Siapakah dia? Yaitu adalah ketika seorang penjual atau PKP pengusaha ini bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah. Jadi kalau misalkan Els Komputer itu sebagai penjual, dia bertransaksi dengan UNS, yaitu dia badan hukumnya pemerintahan atau dengan dinas Kota Solo gitu ya. Nah, ini kasusnya berbeda ya. Pada saat penjual membeli barang dari supplier, maka dia menerima PPN atas pembelian, sama ya pajak masukan. Pada saat penjual melakukan penjualan ke pemungut, maka penjual menerbitkan faktur pajak dilampiri dengan surat setoran pajak. Pemungut PPN dan penyetorannya dilakukan oleh pemungut PPN. Jadi yang memungut, kalau tadi kan memungut pajak keluaran adalah si penjual kan. Nah, kalau ketika dia bertransaksi dengan bendaharawan pemerintah, yang memungut itu bukan penjualnya, tapi si bendaharawan. Yang beli malah justru yang mungut. Tapi faktur pajak tetap dari penjual. Oke, tapi yang setor, yang mungut adalah yang beli. Kalau tadi pajak nggak langsung kan kita yang bayar pembeli, tapi yang setor adalah penjual. Ya kan, nyetorin pajak yang kita. Tapi kalau pemungut, ketika transaksi dengan pemungut, itu adalah kita yang beli, kita yang mungut, dan kita yang setor. Gitu ya. Pada akhir bulan, surat setoran pajak yang sudah disetorkan oleh bendaharawan dilaporkan pemerintah sebagai pengurang pajak keluaran. Jadi tetap bisa dikurangkan ke pajak masukannya. Gitu ya. Nah, selanjutnya kapan pelaporan dan pembayaran PPN? Pembayaran dan pelaporan dilakukan paling lambat akhir bulan di masa berikutnya. Oke, SPT masa PPN 2020 paling lambat dilaporkan tanggal 30 September 2020. Apabila statusnya kurang bayar, maka paling lambat disetorkan 30 September 2020 atau sebelum SPT dimasukkan. Jadi paling lambatnya, misalkan SPT PPN, jadi transaksi di bulan Agustus itu adalah lapor dan setornya paling lambat di 30 September bulan berikutnya. Di bulan berikutnya, akhir bulan berikutnya, maksudnya begitu. Itu ya. Ingat kita punya 4M ya, 4M terkait dengan kewajiban dari wajib pajak. Nah, berarti ini ada kewajiban memungut 4M ya, memungut, menghitung, menyetor, melaporkan seperti kemarin. Oke. Kemudian pembayarannya ke bank, pelaporannya ke KPP ya. Jadi ini pembeli yang ke penjual ya. Jadi pembeli ke penjual membayar PPN-nya, kemudian barangnya diserahkan pembeli. Gitu mekanismenya. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Jadi PKP itu siapa gitu ya? Pengusaha pengenal pajak tuh pengusaha yang melakukan penyerahan PKP atau JKP. Nah, pengusaha ini ada dua hal gitu ya yang dapat menjadikan dia sebagai PKP. Yang pertama karena akumulasi peredaran brutonya, jadi omsetnya dia setahun melebihi 4,8 miliar ya. Jadi cut off-nya 4,8 miliar, maka dia wajib menjadi PKP. Tanpa melakukan permohonan dia wajib menjadi PKP.
Nah, kemudian yang kedua adalah ketika peredaran brutonya tuh bisa lebih kecil dari 4,8 M, tapi dia sebenarnya nggak wajib PKP, tapi dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kenapa? Karena beberapa project ya, jadi kalau dia mau bertransaksi sama pihak pihak instansi pemerintah misalnya, atau mendapatkan proyek-proyek tertentu, dia harus wajib PKP. Misalkan ada persyaratan di atas transaksi sekian miliar gitu ya, atau sekian ratus juta, dia harus PKP. Karena kalau dia nggak PKP, dia nggak bisa menjual ke instansi pemerintahan atau instansi perkantoran atau instansi lainnya yang membutuhkan pengusaha kena pajak untuk bertransaksi. Jadi motivasi seseorang pengusaha atau pengusaha untuk menjadi PKP itu tidak hanya karena omsetnya gitu ya, yang memang melebihi 4,8 miliar, tapi juga karena untuk mendapatkan proyek tertentu dia harus menjadi PKP. Ya, kalau di UNS ini dia harus menjadi PKP untuk bisa bertransaksi dengan UNS. Oke. Nah, kemudian tarifnya ini tadi yang saya katakan, jadi umum ya 10%, secara umum 10%. Makanya tadi saya bilang, ini konsumsi ini pajak konsumsi ini terdiri dari umum sama spesifik, ya kan? Umumnya 10%, pengusaha tertentu tuh artinya emas 2%, mobil bekas sekian persen, jasa tiket pesawat. Tadi kalau ekspor 0% karena konsumsi itu dalam negeri, kalau impor 10% sama. Oke. Nah, sekarang siapakah objek PPN dan PPNBM yang saat terutang? Nah, kita lihat ya. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, dan ekspor BKP, BKP tidak berwujud, dan JKP. Nah, di sini ada banyak penyerahan barang dan jasa yang dilakukan dalam daerah pabean. Jadi, daerah pabean ini wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan udara, di atasnya terhadap ZEE dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan, gitu ya. Nah, tapi kan di Indonesia sendiri ada dijumpai kawasan berikat gitu ya. Apakah kawasan berikat ini termasuk dalam daerah pabean? Anda sering ya di daerah kawasan industri, kawasan ini adalah kawasan berikat gitu ya. Nah, pertanyaannya, jadi tadi daerah pabean itu sebenarnya adalah wilayah Republik Indonesia tadi ya, dalam negeri. Tapi kalau ada kawasan berikat kan katanya itu bebas pajak. Nah, apakah dia termasuk dalam daerah pabean gitu ya pertanyaannya? Jadi kalau daerah kawasan berikat ini tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang. Dari barang itu tuh baik dari barang impor atau, jadi kalau impor kan dia berasal dari luar daerah pabean kan, yang digunakan untuk diolah. Jadi kalau di kawasan berikat kan biasanya di kawasan industri. Jadi ada barang dari luar atau luar daerah pabean, impor atau luar daerah pabean, mau diolah dan hasilnya biasanya utamanya akan diekspor gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya kawasan berikat itu termasuk dalam kawasan daerah pabean di Indonesia. Namun memang ada kepentingan khusus ya, nanti ada fasilitas perpajakan, jadi dia dibebaskan dari PPN maupun PPNBM untuk kawasan berikat gitu ya. Nah, yang pertama penyerahan barang kena pajak di sini ada beberapa persyaratan, yaitu yang pertama adalah barang yang diserahkan merupakan barang berwujud yang PKP, terus dilakukan di dalam daerah pabean, terus dalam rangka kegiatan usahanya, dan BKP misalkan itu tadi BKP berwujud, bisa juga BKP tidak berwujud gitu ya. Nah, kemudian kalau yang poin yang pertama, pada intinya penyerahan barang ini adalah
yang maksudnya penyerahan barang yang memiliki hak milik atas suatu BKP. Artinya apa? Kalau kita menyerahkan barang yang tidak dimaksudkan dalam penyerahan hak milik itu, misalkan kita penyerahan perjanjian sewa menyewa atau penyerahan BKP sebagai jaminan. Nah, ini kan nggak menyerahkan barang untuk menyerahkan hak miliknya gitu, tapi cuman jaminan atau sewa menyewa. Nah, itu tidak termasuk dalam objek PPN. Gitu ya. Atau juga poinnya adalah penyerahan fisik, karena itu barang berwujud, maka penyerahan fisik antara penjual dan pembeli. Dan penyerahan secara yuridis ya, artinya ketika menyerahkan kendaraan ya ada dokumennya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian apalagi ya penjelasan untuk ini. Nah, kemudian penyerahan barang yang dimaksud di poin pasal 1 tadi itu macam-macam ya. Jadi penyerahan barang kena pajak karena suatu perjanjian. Yang kedua karena sewa beli atau leasing. Yang C BKP kepada pedagang perantara melalui juru lelang. Kemudian pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak. Persediaan barang kena pajak dan aktiva menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan sebaliknya, dan penyerahan BKP secara konsinyasi. Jadi ada beberapa jenis penyerahan barang yang dimaksud di pasal pertama. Oke, nah yang pertama dibahas adalah menggunakan juru lelang. Nah, juru lelang ini yang dimaksud adalah biasanya ketika transaksi antara penjual dan pembeli ini terkait dengan juru lelang pemerintah gitu. Jadi kayak perantaranya di sini gitu ya. Jadi pemilik barang menyerahkan ke juru lelang BKP-nya, nanti juru lelang menyerahkan ke pembeli BKP-nya. Gitu ya. Jadi nanti faktur pajaknya itu tetap ya. Jadi walaupun ada juru lelang ini kayak cuman sekedar perantara aja. Nah, itu memang biasanya mekanisme yang dibutuhkan di dalam transaksi project untuk untuk pengawasan biasanya, atau untuk kehati-hatian, karena agar tidak terjadi langsung penunjukan ya antara si pembeli ke penjual gitu kan. Kalau di pemerintahan pada intinya gini, kalau kita mau membeli barang pada jumlah tertentu itu perlu juru lelang agar tidak dijatuhkan ke keluarganya sendiri gitu ya, atau orang-orang terdekat yang sebenarnya dia mau ngambil untungnya sendiri gitu loh maksudnya. Nah, maka dari itu ada mekanisme perantaranya ini. Jadi kan ada mekanisme pemilihan lelang dan sebagainya. Nah, faktur tetap dari pemilik ke penjual ya, atau pemilik barang ke pembeli. Jadi antara juru lelang ini di sini nanti nggak ada faktur pajaknya. Oke, yang membayar SSP ini adalah si pembeli. Nah, terus kemudian penyerahan barang untuk pemakaian sendiri. Nah, di sini ada pabrikan ban gitu ya. Nah, kita lihat sekarang mekanismenya untuk pabrikan ban. Nah, pada intinya sih kalau ini maksudnya adalah penyerahan barangnya digunakan untuk apa gitu ya. Misalkan ini ada pabrikan ban yang memproduksi ban. Kalau ini digunakan oleh angkutan umum untuk menggunakan atau mengkonsumsi dari ban itu sendiri yang digunakan langsung, maka dia dilakukan pemungutan PPN. Tapi kalau di sini ini sama-sama kendaraan, tapi nggak buat dipakai sendiri, tapi diantar ya pengangkut ban ke distributor misalkan gitu ya. Maka dari itu nanti ada penjualan ban. Nah, di sini terutangnya PPN di sini. Tapi kalau di angkutan umum dia di sini terutangnya PPN. Ketika dia ke jasa angkutan umum ya nggak ada terutang apa-apa karena konsumsinya udah dipakai di sini. Oke, yang bukan. Jadi kalau di PPN itu negatif list ya. Negatif list tuh yang nggak termasuk mana aja gitu. Biasanya dijelaskan. Oke, kalau makelar gitu ya, penyerahan jaminan utang piutang dan lain sebagainya. Bentar.
Nah, jadi kalau tadi kan yang kita sampaikan bahwa ekspor JKP atau BKP itu nggak dikenakan pajak ya, atau 0%. Jadi itu tambahannya adalah menurut PMK ya, tahun 2011, maka ekspor yang dikenakan JKP yang dikenakan 0% itu cuma ada 3 jenis jasa, yaitu jasa maklon, perbaikan dan perawatan barang bergerak, dan jasa konstruksi. Nah, selain itu dikenakan PPN gitu ya. Jadi memang ini tricky banget ya, di awal katanya ekspor nggak kena gitu, tapi ada batasan-batasannya, kecualinya gitu loh. Oke, nah objek PPN dan ini contohnya konstruksi PPN atas kegiatan bangun sendiri. Ini ada jelasnya. Jadi kalau kita punya rumah lebih dari 200 meter gitu ya, yang dikenakan PPN dan lain sebagainya. Oke. Jadi yang BKP, yang bukan objek pajak ini, contohnya barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok gitu ya, itu bukan merupakan BKP. Kemudian makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, yang dikonsumsi di tempat, itu bukan PKP. Jadi misalkan gini ya, ada apa namanya, kalau kalian makan gitu ya, jadi beda ya, misalkan kayak parsley yang di Jogja gitu ya, itu tuh ada yang parsley yang memang resto, bentuknya resto, ada parsley yang memang kayak bakery gitu. Nah itu jelas ya, kalau dia bentuknya resto itu dia tidak dikenakan PPN. Tapi kalau bakery-nya yang dibawa pulang kan, bakery-nya tuh beli terus dibawa pulang, itu yang dikenakan objek PPN gitu ya. Jadi kalau kita makan di tempat itu tidak dikenakan PPN, tapi itu ada namanya pajak restoran yang itu merupakan pajak daerah. Oke. Terus uang, emas batangan, dan surat berharga ini karena konsumsinya untuk investasi maksudnya gitu ya. Jadi maksudnya itu adalah nggak dikenakan PPN itu karena ini konsumsi untuk investasi. Nah, jika jasa yang bukan jasa kena objek pajak adalah ini ya, pelayanan sosial dan lain sebagainya, ini merupakan bukan jasa objek pajak. Ini ada jasa boga atau catering, itu juga bukan jasa objek pajak. Oke. Nah, saat terutangnya PPN apa? Ini pada saat penyerahannya. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang. Jadi kalau udah nerima pembayaran dulu sebelum penyerahan barang, maka saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayarannya. Jadi bisa lebih cepat sebelum penyerahan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita lihat subjek PPN, dilanjutkan ke video yang kedua. Terima kasih.